Yang paling pasti Ibu setelah Syawal ini hati kita harus tetap sambung kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dekat kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasul kita yang mulia, kepada beliau Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti di yaumil akhir kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu, alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada kita semua, yaitu kita bertemu dengan Ramadan sudah usai, kemudian bertemu dengan Syawal. Kita saat ini bertemu dengan bulan haram, ya. Kita bertemu dengan bulan haram. Hari ini materi kita adalah menyehatkan hati, jernihkan pikiran. Kenapa ibu-ibu? Kalau di bulan Ramadan kita berbicara tentang peningkatan ibadah yang luar biasa. Ibadah kita meningkat sampai kemudian Allah berikan kepada kita ampunan dosa-dosa. Semua dosa Allah ampuni. Kita Syawal juga sudah ketemu dengan Syawal. Allah berikan kesempatan ketemu dengan Syawal. Syawal artinya apa ibu? Syawal artinya adalah meningkatkan kualitas ibadah. Syawal itu kan artinya meningkat. Syawal artinya meningkat. Syawal artinya meningkatkan kualitas ibadah. Kemudian apa? Kita menjadi pribadi yang baru. Kita memulai start yang baru untuk lebih baik lagi ke depan. Baik akhlaknya, adabnya, semuanya kita perbaiki lebih baik lagi. Makna ketiga dari Syawal apa ibu-ibu? Ibadahnya istimror. Istimror itu apa? Sedikit tapi terus menerus. Itu sebagai syarat Allah mencintai kita. Gitu kira-kira ibu-ibu ya. Ini insya Allah sudah kan ya, Syawal sudah pernah dibahas di majelis-majelis manapun. Pas halal bihalal udah ya. Jadi ibu, Syawal itu punya 3 makna. Setelah kita Ramadan kemarin sudah usai, kita kemudian diampuni dosa-dosanya oleh Allah, kita menjadi seorang yang baru. Syawal punya 3 makna. Yang pertama apa tadi? Meningkatkan kualitas ibadah. Kualitasnya lebih tingkat lagi, kita lebih kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Yang kedua, kita menjadi pribadi yang baru. Start awalan untuk melangkah lebih baik lagi itu di bulan Syawal. Artinya apa? Akhlaknya harus lebih baik lagi, adabnya lebih baik lagi, santunnya lebih baik lagi. Semua pribadi kita lebih baik lagi. Makna Syawal yang ketiga apa tadi? Ibadahnya istimror. Istimror apa ibu-ibu? Berkelanjutan, sedikit-sedikit tapi rutin, tidak boleh terputus. Itu apa makna dari apa? Makna dari istimror. Jadi hari ini kita sudah melewati bulan Ramadan, bulan Syawal. Hari ini kita bertemu dengan bulan Zulqa'dah. Kita juga akan bertemu dengan bulan Zulhijjah. Nanti kita juga akan ketemu dengan bulan Muharram. 3 bulan haram. Ya, 3 bulan haram ini Allah temukan dengan kita. Apa tujuannya ibu-ibu? Di bulan haram ini kita oleh Allah diminta untuk lebih dekat kepada Allah lagi, lebih meningkat lagi. Saya yakin ini sudah pernah kita pelajari ibu-ibu ya, bahwa di bulan haram, kan ada 4 bulan haram ya. Apa bulannya? Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, nanti Rajabnya kan meloncat gitu ya. Allah cuma pengen kita lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Kemudian Allah juga ingin kita tinggalkan hal-hal yang buruk, utamanya lisannya jangan nyakitin orang. Itu yang Allah minta kepada kita semua ibu-ibu. Jadi hari ini kita di bulan haram ini sambil nyiapkan Zulhijjah ya ibu-ibu ya. Kita sehatkan hati, jernihkan pikiran. Sehatkan hati, jernihkan pikiran. Karena ini adalah modal kita untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Kira-kira itu ya ibu-ibu ya. Baik, coba ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, coba dilihat dalam surah Al-Kautsar. Ini surah luar biasa. Ini Allah mengingatkan di surah ini dalam juz 30, surah Al-Kautsar. Ya. Coba dibuka dulu surah Al-Kautsar ibu-ibu.
Yuk kita ucapan bareng-bareng, kita baca bareng-bareng. Yuk 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Apa kata Allah? Kata Allah di ayat ini, inna a'tainakal kautsar. Sungguh telah kami berikan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sembahlah Allah, salatlah dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus dari rahmatnya Allah. Jadi ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini luar biasa. Allah mengingatkan, saya yakin ini juga sudah pernah kita pelajari ya, bahwa Allah itu ternyata memberikan nikmat. Yang perlu kita pelajari, bahwa Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua. Nikmatnya banyak apa tidak kira-kira? Banyak. Salah satu nikmat yang harus kita syukuri adalah ibu-ibu, nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman kita jaga, kita beriman kepada Allah, kita jaga dengan sungguh-sungguh, insya Allah apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, insya Allah kita akan mudah melaluinya, apapun itu. Allah cuma minta di ayat kedua, fasholli, sembah pada Allah. Fasholli, sembah pada Allah. Sembah pada Allah, dekati Allah. Apapun yang terjadi, dekati Allah, dekati Allah. Fasholli li rabbika wanhar, dan sembahlah Allah dan berkorbanlah. Berkorbanlah karena Allah. Berkorban, tidak berkorban perasaan ya ibu ya. Tidak berkorban perasaan, tapi kita berkorban. Berkorban memang Allah minta kita untuk kemudian bukti cinta kita sama Allah tuh apa? Diminta korban. Dan kata Allah ini ibu, orang yang benci kepada Rasulullah, orang yang benci kepada dakwah Islam, orang yang benci dengan apa-apa yang dibawa Rasulullah, sesungguhnya orang itu terputus dari rahmatnya Allah. Orang itu sesungguhnya terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu sering mendengar atau tidak? Di media sosial kita banyak, mohon maaf, pengecoran mayat. Awalnya karena selingkuh, sudah punya rumah tangga, kemudian si laki-laki ini, daerah Wonogiri mah kemarin ada berita yang lagi heboh, Bu. Seorang laki-laki sudah berumah tangga, mohon maaf, bermain dengan perempuan, dan perempuannya nuntut ya kepada laki-laki ini, ternyata minta dinikahin, ternyata molizim dicekek, kemudian mayatnya dicor. Baru ketahuan bulan Februari kejadian, baru ketahuan hari-hari yang kemarin. Banyak sekali Bu. Jadi kenapa ada yang seperti itu? Kenapa orang-orang seperti binatang berbuat aniaya? Kenapa? Karena Allah tidak memberikan rahmat kepadanya. Ini sesungguhnya orang seperti ini hatinya gelap. Hatinya gelap. Ketika orang hatinya gelap itu, pikirannya gelap, kemudian dia akan berbuat aniaya. Kalau kita hatinya sedang gelap karena banyak pikiran, kemerungsung, semoga kita hanya sekedar, maaf ibu-ibu, semoga hanya sekedar lewat. Dan ini apa namanya yang sering kita alami kan ini ya, ketika hati gelap, pikiran lagi banyak itu kan, uring-uringan, pusing ya. Ibu kerasa nggak kalau naik motor itu seperti mau nabrak orang, mau belok terus tiba-tiba, terus pokoknya ada aja gitu. Pokoknya kalau itu Bu, itu tanda-tanda kita lagi nggak tenang Bu. Kadang salah jalan kesasar, belanja di pasar ketinggalan, seperti ngeblank, bingung gitu, pernah enggak ibu-ibu ya? Ya bingung karena kebanyakan pikiran. Iya. Kalau kebanyakan pikiran biasanya ngeblank. Dipanggil orang, jawabnya apa? Tanyanya A, jawabannya B.
Kadang bingung ibu-ibu pergi kemana nggak tahu kemana. Pernah merasakan nggak gabut yang luar biasa? Pertanyaan saya, maaf izin ibu-ibu, kalau orang gabut itu kira-kira, mohon maaf, orang gabut itu hatinya lagi jernih apa tidak kira-kira? Pikirannya jernih apa enggak? Enggak, tidak, itu tidak jernih pikirannya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini jangan kita intinya di bulan haram ini hilangkan hati yang gelap, pikiran yang ruwet, gitu ya. Jadi Allah cuma minta kepada kita dekati Allah, berkorban dan seterusnya gitu ya. Jadi boleh dicatat sekarang ibu-ibu. Kira-kira hari judulnya apa tadi ibu-ibu? Jernihkan hati, maaf, sehatkan hati, jernihkan pikiran. Lalu apa yang perlu kita kerjakan agar hati kita jernih, pikiran kita jernih, agar di bulan haram ini kita benar-benar bisa tingkatkan ibadah, agar kualitas ibadah kita baik, agar Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, insya Allah. Yang pertama ibu-ibu, yang pertama adalah seburuk apapun kondisi kita, paksakan untuk tetap ibadah. Seburuk apapun kondisi kita, paksakan agar kita tetap ibadah. Harus dipaksakan. Kenapa? Kalau tidak dipaksakan, kata surah Al-Asyam ayat 8, fahal hamaha fujuroha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia fujuroha wa taqwaha, jalan fujur dan jalan takwa. Jadi ini Allah kasih jalan kepada kita ibu-ibu, jalan yang tidak baik dan jalan yang baik. Jalan yang baik yang bagaimana? Yang kita dekat kepada Allah. Yang jalan buruk yang bagaimana, Bu? Gabut, hari-hari waktu berlalu scroll media sosial, malas. Kurang rasakan itu enggak ibu-ibu? Bingung yang berkepanjangan, bahkan tidak tahu apa yang mesti kita kerjakan. Pernah tidak merasakan ibu-ibu? Halo? Tapi kita semoga hanya sebatas itu ya. Tidak sampai, maaf ibu-ibu, tidak sampai khawatir yang berlebihan kan ya. Kalau berkhawatir yang berlebihan namanya apa? Overthinking. Tidak sampai insecure, kok kayak gini ya, kok aku kayaknya ibu rumah tangga biasa saja, nggak punya potensi, kayaknya aku itu, pokoknya aku tuh kayaknya nggak maju-maju. Pernah ada rasa gitu enggak ya? Gimana Bu? Nggak pernah? Ya nggak apa-apa, biasa aja ya Bu ya. Kita insya Allah istimewa ya ibu ya. Kartini sejati istimewa insya Allah. Bukan pede, tapi memang harus begitu. Seorang muslim tidak boleh tidak pede. Kenapa? Setiap orang punya potensi. Pernah tidak merasakan berangan-angan, kok aku tuh begini, andaikan aku punya rumah seperti rumahnya yang di Kelipangnya. Seandainya aku punya mobilnya yang paling canggih ya Allah, seperti Hotman Paris ya Allah, kayaknya enak jalan-jalan. Ya Allah, kok itu enak grup ini di media sosial, di TikTok kok banyak jalan-jalan, kok aku enggak ya, kok ya aku menderita banget. Kena rasakan itu enggak kira-kira? Insya Allah tidak ya. Semoga tidak, insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini adalah jalan-jalan fujur. Orang yang fujur yang parah sekali itu adalah berbuat kejahatan, sampai menganiaya orang, membunuh orang, merusak rumah tangga orang. Kita tidak sampai gitu. Kita hanya hatinya tidak jernih aja ya ibu ya. Baik ibu, jadi yang pertama apa tadi ibu? Seburuk apapun kondisi kita, paksakan untuk ibadah. Nah paksakan untuk ibadah ini cepat aja dicatat ibu. Oh ya Allah ya Robin, ya monggo. Sudah ini Bu, ditelepon Ibu. Oh ya Allah. Ada janjinya. Hati-hati ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu, yang pertama ini saya minta tolong di bulan haram ini, 3 ini minta tolong diterapkan ya Ibu ya. Yang A ya, 1A Bu, 1A. Yang 1A punya ibadah unggulan.
Biar hati kita tetap sambung kepada Allah. Punya ibadah unggulan, Bu. Oke? Contohnya ibadah unggulan yang paling mudah apa Ibu-ibu? Membaca Quran sama istighfar ya. Setiap hari kalau bisa itu tolong dilaksanakan. Kalau tahajud tiap hari bisa tidak kira-kira? Tiap hari loh ya. Setiap hari loh ya. Insyaallah. Kecuali haid ya. Kalau bisa lanjutkan. Ya, tapi kalau ibu kecapean, saya ya mulai tiap hari insya Allah alhamdulillah lebih baik. Tapi minimal istighfar sama baca Quran ya. Paksakan ya ibu ya, bisa? Oke, itu yang A, punya ibadah unggulan. Kenapa ibadah unggulan, Bu? Kalau kita lagi banyak penderitaan, Allah ingat sama kita. Tapi kalau kita jangan ibadah gara-gara punya masalah. Kita baru dekat sama Allah ketika banyak masalah. Jangan kayak gitu. Oke? Yang B, Bu, yang B punya waktu yang khusus. Jadi jangan digeser-geser waktunya, Bu. Iya, pokoknya apa mau piknik, mau apapun juga waktunya jangan digeser walaupun itu hanya 10 menit. Walaupun cuma 5 menit. Tapi itu tolong waktu itu jangan digeser-geser. Kenapa? Semakin kita banyak toleransi, gesernya banyak, nanti besoknya lagi gampang ke lagi. Udah ada tamu, maklum enggak jadi aku harus paksain, Bu. Oke? Nah, yang baca Quran tadi kalau ibu-ibu mungkin mohon izin baca yang begini agak kelamaan, minimal ibu-ibu punya Al-Waqiah misalkan atau Ar-Rahman yang rutin. Pokoknya yang penting itu saut Qurannya. Saut Qurannya ya ibu-ibu ya. Ini eman-eman bulan haram, Bu. Kalau kita tidak punya kebiasaan, nanti di bulan-bulan yang tidak istimewa, nanti setelah Muharram kan bulannya biasa-biasa saja nih. Makin turun kita. Oke? Punya waktu khusus ya. Walaupun hanya 5, 10 atau 10 menit. 5 menit aja. Ibu-ibu yang waktu yang paling bagus kapan ibu-ibu? Waktu yang paling bagus memang sebelum subuh dan sesudah subuh. Ya, di sana itu ada ibadah unggulan. Sebelum subuh itu apa? Qiyamul lail atau tahajud dan istighfar. Tambah baca Quran lebih baik lagi karena ada surahnya, surah Al-Muzammil. Ayat terakhir itu mengatakan bangun sebentar, kamu baca Quran, kamu hadap Allah sebentar nggak apa-apa. Kalau kamu nggak bisa sebentar saja. Yang paling bagus itu ya. Yang paling bagus lagi setelahnya apa? Pada subuh. Setelahnya lagi kalau bisa nggak bisa itu kapan Bu? Sebelum maghrib, kalau nggak sesudah maghrib. Kalau nggak bisa keempat-empatnya ibu-ibu punya waktu yang khusus, misalkan pada duha. Yang penting rutin, waktunya kita disiplin, oke? Bisa difahami? Yang C Bu, yang 1C pengen dekat sama Allah. Yang C ibu-ibu, yang C adalah lakukan sebanyak mungkin. Ibadah ini unggulan sebanyak mungkin. Kenapa? Ayatnya adalah zikron kalsiro. Mengingat Allah, kalsiro kan banyak. Dengan jumlah yang banyak. Banyak ingat sama Allah. Jadi banyak ingat Allah. Jadi yang dibaca banyak ya ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu cuma 1 kali 2 kali, besoknya lagi nggak punya waktu yang khusus, besoknya lagi lupa. Kenapa banyak Bu? Kenapa ada ayatnya bilangnya banyak supaya kita itu nyambung sama Allah. Kalau cuma baca sekali, nggak sambung sama Allah ya. Tapi kalau sudah berkali-kali itu akan menjadi treatment atau latihan terus nyambung kepada Allah. Kalau kita bacanya cuma 1 kali, itu perasaan suka, perasaan seneng, sampai pikiran itu tidak jernih Bu. Tapi kalau semakin banyak, hatinya makin tenang, pikirannya semakin jernih. Bisa kira-kira ibu-ibu? Itu ya insya Allah. Baik, yang kedua Bu. Nanti balik lagi enggak? Oh ya Allah. Yang pertama apa tadi ibu? Seburuk apapun keadaan kita, ini seburuk kata seburuk apapun, kita insya Allah kejadiannya setiap hari baik-baik aja ya. Seburuk apapun keadaannya, keadaannya, paksakan apa ibu-ibu? Ibadah kepada Allah, paksakan. Tadi apa tipsnya 3? Apa punya yang apa? Punya ibadah unggulan yang paling mudah apa ibu-ibu?
Ya, yang paling mudah, ayat-ayat pilihan, misalkan Ar-Rahman, Yasin dan seterusnya. Oke? Yang C apa? Lakukan sebanyak mungkin. Kenapa? Supaya hati kita lebih tenang, pikiran kita lebih jernih. Bisa kira-kira? Baik. Ibu-ibu, yang kedua agar kita lebih dekat kepada Allah, yang kedua, niatkan untuk berkorban di bulan Zulhijjah. Karena dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua, apa kata Allah di ayat itu? Fasholli li rabbika wanhar. Yang fasholli sudah kita laksanakan yang tadi ya, yang poin pertama ya. Seburuk apapun paksakan untuk ibadah. Fasholli tidak hanya sholat, tapi kita dekat sama Allah. Bisa difahami kira-kira? Al-Kautsar ayat kedua ini maksudnya apa? Kedua apa, Bu? Fasholli li rabbika wanhar, dan berkorbanlah. Pertanyaan saya, kenapa setelah Ramadan, logikanya Ibu, Ramadan kan kita sebulan penuh kita berpuasa, ibadahnya kan penuh. Syawal ya, kita kan pulang kampung, keluar duit banyak. Apalagi kalau Ibu ngamalkan ajarannya Wali Songo ya. Ketupat, tahu ketupat kan ya? Simbolnya ketupat. Ini ajaran Wali Songo ya Ibu ya. Di Indonesia dilaksanakan sebagai budaya. Budayanya apa, Bu? Silaturahim, sampai mudik-mudik begitu ya. Itu kan biayanya banyak apa enggak? Banyak. Kemudian apa Ibu? Ketupat kan ada 4 sisi. Sisi yang pertama apa Ibu? Lebarnya ampunan. Kita minta maaf sama orang. Karena kalau sama orang lain harus minta maaf. Kalau kepada Allah cukup dengan Ramadan kita akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau sama orang lain, kesalahan sama orang, harus minta maaf. Iya. Kemudian yang sisi yang berikutnya apa, Bu? Laburan. Laburan itu apa, Bu? Laburan itu suci, bersih. Ini kan hanya makna, gak usah dicatat ya. Ini hanya makna ketupat itu loh. Ya, laburan artinya apa? Kan ada 4 sisi tuh, segi 4. Sisi yang sini lebarnya ampunan. Kita membuka hati semua orang yang bersalah sama kita maafkan. Kenapa? Karena kesalahan sama orang itu harus minta maaf. Kalau sama Allah, Ramadan sudah cukup, insya Allah. Bismillah. Ya, ini sisi yang kedua apa, Bu? Laburan, kata Wali Songo. Apa laburan? Suci, bersih. Sisi yang ketiga laburan lagi. Apa laburan maknanya? Nipek, ngecat, dilabur. Tahu kan bahasa Jawa laburan? Semua dicat, hilang semua, bersih putih. Oke. Yang sini, sisi keempat, apa namanya? Luberan. Luberan apa, Bu? Luberan artinya? Luberan apa Ibu? Luber itu meluap, apa ya, sedekahnya banyak. Nah, kan kita pakai angpau gitu kan. Wali Songo pakai ketupat, ngaku lepat. Ketupat disiram santan. Opor. Ngaku lepat nyuwun pangapunten. Kupat disiram santen, kaulo ngaku lepat nyuwun pangapunten. Bukan opor ya memang opor enggaknya. Begitu kira-kira ya. Jadi ibu-ibu itu memang simbolnya Wali Songo untuk dakwah ya. Sebenarnya maknanya bagus. Jadi memang kita diminta sedekah. Nah, ketemu dengan Zulqa'dah, Zulhijjah, Bu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram diminta meningkat lagi. Kok tiba-tiba korban? Logika loh, coba logika kan. Ramadan sebulan penuh berarti kan kita kerjanya kan makin dikit kan ya, nyari uangnya ya. Lebaran, sebenarnya kalau Lebaran itu hari raya itu kan juga keluar uang banyak. Tambah ajarannya Wali Songo pakai ketupat pula sama lontong. Ketupat artinya mau ketupat tadi, kupat ngaku lepat. Kalau lontong ayo lontong apa artinya? Ayo lo tau Allah enggak? Jelek. Kotong
Jelek dan kotor. jeleknya hilang. Kotong itu kan kosong. Bahasa Jawa itu olone dadi kotong. Istilahnya Kotor. dosanya jadi habis. Iya, pokoknya kejelekannya jadi habis, hilang, dilebur gitu ya. Jadi begitu itu ajaran Wali Songo ibu-ibu. Bukan, jadi ketupat sama lontong itu masih, kalau lontong itu dari Cina ya Bu ya. Kalau ketupat memang asli Jawa pesisir pantai utara Jawa itu kan memang banyak banyak kelapa. Nah kalau Cina kan udah datang ke Indonesia tuh, budayanya pakai lontong tadi, iya cap gomeh tadi. Jadi kan ya karena belaraknya nggak ada, akhirnya pakai lontong. Cuman Wali Songo tidak kehabisan akal Bu. Ini ya sudah, ya ini jadi asimilasi. Akhirnya ya lontong itu diartikan ini loh silaturahmi yang muda ke yang tua, atau saudara kan dulu kala kan menjelang Idul Fitri pakainya ketupat sama lontong opor sama apalagi sambal goreng ati lapat. Iya itu juga sama Bu, saya lupa pokoknya intinya lapat. Iya syawalan. Lapat itu juga artinya gini Bu, intinya adalah apa namanya, kita minta maaf gitu ya, minta maaf, ngaku lepat. Iya ngaku lepat, ini ngaku lepat lah, sama ya dengan itu. Jadi kan ini budaya silaturahmi. Jadi kenapa logikanya setelah Syawalan kita demikian silaturahmi, biaya banyak, ada ajaran luberan pisan, sedekah angpaunya kan juga banyak ya. Duitnya habis nggak kira-kira? Habis. Kok ini diminta sama Allah untuk korban? Logikanya di mana kira-kira? Kok ini maaf 4 bulan ini kok dinenek-nenek gitu istilahnya? Kenapa diminta korban Bu? Ya kenapa mesti korban kita ibu-ibu? Kenapa kita kenapa kita diminta korban ibu-ibu? Kenapa diminta korban? Untuk menghilangkan yang jelek-jelek dari kita. Iya. Jadi gini Bu, Allah itu minta bukti cinta. Allah minta bukti cinta. Pas Ramadan kita ibadahnya kenceng, ya enggak sih? Sampai bilang sama Allah, Allahumma innaka afun karim, tuhibbu afwa fa'fu anni, maafkan aku. Ya Allah, aku rindu Ramadan. Pertanyaan saya, kira-kira di hati sesek enggak Ramadan kemarin pergi? Kan Allahumma taqabbal siyamana, kan doanya itu ya. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal du'aana sujudana ruku'ana fi Ramadan. Allahumma innaka afun karim, Allahumma innaka afun karim tuhibbu afwa fa'fu anni, minta maaf sama Allah. Ya Allah, terima puasa Ramadan kami cinta sama Engkau ya Allah. Kami sebulan penuh ada iktikaf macam-macam, saya cinta sama Engkau ya Allah. Nah ini bukti cinta sama Allah apa Bu? Cinta itu tidak hanya diungkapkan, betul nggak sih Bu? Kira-kira dulu waktu masih gadis ada laki-laki I love you Mbak Novi, kira-kira gimana? Duduk ser nggak? Cuman dipacarin doang Mbak, nggak dilamar-lamar. Kesel Pak, kesel? Sebel kan? Cinta itu butuh pengorbanan Bu. Makanya laki-laki yang cuma ngerayu-ngerayu doang itu, cinta nggak sih mereka sama ceweknya? Ya. Itu cinta Bu, tapi cinta itu cuma cinta monyet. Tapi kan butuh pengorbanan ya nggak sih? Ya. Dilamar, dinikahi, dinafkahin, kan itu pengorbanan. Allah juga gitu Bu. Kalau kamu cuma puasa-puasa aja ngaku cinta, ini mana buktinya? Aku minta korban, walaupun korban ini hukumnya apa ibu-ibu? Mastata'tum. Apa? Sunnah muakkad bagi yang mampu. Ini hanya sunnah muakkad aja ya ibu-ibu ya. Ini hukumnya sunnah muakkad, hanya yang mampu. Namun bukan berarti asal-asalan. Ya wes ora, aku nggak punya duit, nggak usah lah.
Tapi mampu itu gini Bu, lakukan dulu, nabung dulu, usaha dulu, kerja dulu. Kenapa? Allah sudah kasih nikmat yang banyak kepada kita. Baru setelah hari H mau korban, ternyata kita uangnya kepakai yang lain, itu baru namanya sudah usaha tapi Allah belum izinkan. Bukan gini, ketoknya aku mampu ketoknya nggak ada duit gitu ya. Jadi intinya Allah minta kita bukti cinta, usaha Bu. Allah sudah kita kasih nikmat yang banyak. Ini hal yang sering kita lupakan ketika Idul Fitri Bu. Apa? Uangnya habis untuk seneng. Kalau piknik kira-kira maaf Bu, besok piknik nabungnya kenceng apa enggak? Kenceng. Selama Syawal pikniknya sudah berapa kali kira-kira? Belum. Diajak ya Om. Iya, yuk piknik keluarga, piknik geng, piknik arisan, piknik wali murid. Oh, sekali ya. Alhamdulillah. Kalau piknik itu kalau piknik itu kira-kira niat apa enggak sih Bu? Niat. Bayar 300.000 dilakoni apa enggak? Tergantung. Punya uang. Dilakoni apa enggak? Dilakoni Bu. Enggak ada duit pun juga nabung kan ya? Ya. Ada piknik juga ya? Kalau misalkan kalau korban ini enggak ngitung-ngitung enggak? Besok kan Zulhijjah kan pasti nih ya. Nah, harusnya kalau kita mau kan bapaknya. Dia juga Iya. kepala keluarga gitu. Jadi yang penting Ibunya membantu. jadi gini Bu, konsep yang salah tentang korban Bu. Masak totem itu diartikan gini, semampunya. Kalau aku mampu ya udah, nggak mampu ya nggak apa-apa. Padahal Zulhijjah itu korban itu tanggal 10 Zulhijjah, waktunya tetap. Kalau kita mau kayak piknik, ditentukan kita piknik tanggal 12 bulan Mei. 3 bulan sebelumnya, selama 3 bulan kan kita nabung biar bisa piknik. Bayar 500.000 ke Bromo nih Bu, enggak cukup ya 500.000 nya. 1,5 juta. Nabungnya 6 bulan yang lalu sudah ada pengumuman 12 Mei piknik di Bromo, mendaki gunung. Kira-kira 6 bulan yang lalu itu nabungnya kenceng nggak? Kenceng. Ini Zulhijjah itu juga waktunya tetap loh Ibu. Harusnya kita juga berusaha kayak kita mau piknik, seneng artinya. Terus itu yang pertama, masak totem itu diartikan ya wes, aku nggak bisa ya udah, nggak gitu, usaha. Kalau sudah punya uang berarti doa ya Ibu ya. Kenapa? Bisa jadi di hari H ada kebutuhan yang lain. Jadi akhirnya kita nggak jadi kurban. Gitu ya. Harus setahun itu kita punya ancang-ancang Bu. Nabunglah kalau kambing 3,5 juta kira-kira dalam waktu 12 bulan, sebulan nabungnya berapa ratus? 300, 100. Kalau tahun ini nggak bisa berarti tahun depan. Instalasinya udah gitu kok. Alhamdulillah, harus nabung ya. Kita nggak boleh kalah sama pengemis itu, maafkan pengemis ya. Beliau ini tukang rongsok Bu. Ngumpul dari rongsok, masya Allah, sampai bisa korban 2 ekor kambing loh ibu-ibu, masya Allah. Kenapa? Beliau hanya bilang kepada kami ingin membuktikan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu korban. Hal yang salah tentang korban apa ibu-ibu? Jadi masak totem itu yang kedua salah diartikan. Memang benar, 1 kambing atau 1 sepertiga sapi pahalanya untuk seluruh keluarga, bisa diniatkan untuk seluruh keluarga. Ini apa dalilnya? Rasulullah pernah berkorban 2 ekor kambing gibas. Kambing pertama disembelih, ya Allah saya niatkan domba gibas ini untuk aku dan keluargaku. Kambing kedua disembelih, ya Allah ini aku niatkan untuk seluruh umat Islam. Gitu ya. Jadi ini menjadi dalil bahwa 1 kambing untuk seluruh keluarga. Namun maaf Bu, itu hanya kalau mampunya hanya 1 ekor kambing. Semisal keluarga itu mampu 5 orang ya, 5 orang mampu 5 kambing. Pertanyaan saya, apakah pantas hanya 1 kambing? Tidak. Jadi Nabi Ibrahim pernah korban berekor-ekor onta. Rasulullah juga pernah korban berbanyak.
Jadi misalkan keluarga itu mampu 2 kambing, ya 2 kambing. Kalau cuma mampu 1 kambing, ya tidak apa-apa, diniatkan untuk seluruh keluarga. Walaupun di musola dicatat namanya mungkin bapaknya atau ibu itu neneknya gitu ya kira-kira ya. Jadi tolong diniatkan ibu-ibu, korban ini sangat utama sekali. Kalau kita beli HP apa Bu? Kalau gini Umi bisa. Ini kita udah niat. Iya. Tahun ini korban. Iya. Tapi misal orang tua kita nggak punya, terus orang tua kita aku pengen dikorban, berarti kan uangnya ini dikorbankan Atas nama ibu. ya keluar apa orang tua. Oke. Kan berarti kan ibaratnya kambing atau sapinya itu kan di sana, itu bagaimana? Nggak apa-apa Umi. Nggak apa-apa. Jadi gini, ini berarti ada 2 keadaan ya ibu ya. Kita punya uang untuk korban, orang tuanya call, telepon. No, mama pengen korban. Bu, aku dikorbanin, mama nggak punya duit atas nama aku di kampungku. Oke, setuju. Nah ini ibu, kalau atas nama orang tua berarti pahalanya untuk orang tua. Tapi ini kepada kita kan akadnya sama Allah, ya kan? Namun ini berarti tergantung niat kita. Ya Allah, saya niatkan ini kambing untuk orang tua saya bernama Bu Fulanah. Berarti kita nggak dapat pahala nih. Tapi kalau kita kasih kambing, ya Allah, memang di musola di sana di desa atas nama si Fulanah. Oke, Bu Fulanah ibu saya. Namun kepada Allah kita akadnya, ya Allah saya niatkan ini untuk seluruh keluarga termasuk kepada ibuku. Nggak apa-apa, karena kita memampunya itu. Jadi ibu sekali lagi, mastata'tum, jangan cuma 1 kambing untuk seluruh keluarga itu kalau memang kita benar-benar mampunya hanya 1 kambing. Tapi kalau kita mampu lebih berarti gimana ibu? Bisa lebih. Lebih Tapi gitu. atas namanya Atas namanya kalau punya kambing banyak ya sudah, ini bapaknya, emak, ini emaknya, anaknya gitu. Jadi 1 ekor kambing itu boleh atas nama seluruh keluarga. Itu kan akadnya sama Allah, ya kan? Itu kalau memang kita hanya mampu 1 ekor kambing. Tapi kalau kita bisa lebih dari itu, kenapa tidak? Kan gitu. yang satu untuk 1 keluarga itu berarti yang lainnya juga nggak boleh potong kuku kan gitu. Iya, Apa iya. yang korban Betul. aja? Bukan tidak boleh Bu, disunahkan. Jadi setelah kalau kita niat korban sebelum Zulhijjah, sebelum kambing atau sapi kita disembelih, Rasulullah sunnah mu'akad. Sunnah mu'akad berarti mendekati wajib untuk tidak potong kuku dan rambut ketika masuk di tanggal 1 Zulhijjah. Kenapa? Kenapa ada? Itu semua keluarga. Iya, semua keluarga. Bukan cuma yang korban aja ya. Iya, semuanya. Bisa kira-kira Bu? Jadi Bu, sekali lagi, kalau di keluarga itu hanya mampu 1 ekor kambing untuk korban, maka boleh diniatkan 1 ekor kambing itu pahalanya untuk seluruh keluarga. Namun di keluarga itu mampu lebih dari 1 kambing, misalkan 1 keluarga isinya 5 orang, 5 tambah bapak ibunya 2, 7, kenapa tidak? Jadi kalau kita mampu 7 kambing, berarti 1 kambing niatnya untuk 1 orang pahalanya. Kalau 1 kambing untuk seluruh keluarga memang mampunya cuma 1 kambing aja. Dalilnya mana? Rasulullah pernah korban 2 domba kibas, 1 disembelih atas nama keluarganya, 1 lagi untuk umatnya. Gitu ya kira-kira ya. Jadi yang sampai di korban ini Bu, bukan jumlahnya, tapi kesungguhan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Insya Allah kan sampai Bu. Rezeki Allah akan ganti ya ibu ya. Rela ya 3,5 juta hilang. Rela apa enggak Bu? Padahal kemarin baru pulang kampung, Syawal kan belum lama ya. Tapi insya Allah rela ya ibu ya. Rela, bismillah, insya Allah diganti oleh Allah. Bismillah ya. Jadi kata Rasulullah ketika kambing itu disembelih Bu, darahnya belum sempat muncrat, pahalanya sudah sampai kepada Allah. Jadi yang dinilai oleh Allah adalah kesungguhannya. Kalau kita memang mampunya 1 ekor kambing dan kita sungguh-sungguh di situ, Allah akan sampaikan itu. Kalau kita memang mampu Bu, 1 ekor sapi, 5 ekor sapi, dan memang kita memang niat karena cinta kepada Allah, kan sampai. Betapa bahagianya ibu-ibu. Kambing kita, sapi kita
dapat pahala dari Allah. Terus yang memakan itu senang kan di hari raya Idul Adha? Senang banget itu makannya. Mereka bahagia, gembira. Kira-kira rezeki kita tambah nggak, Bu? Menggembirakan orang lain tuh tambah nggak rezekinya? Tambah. Hatinya tenang, insya Allah tenang. Jadi kalau ibu-ibu kebahagiaan itu kadang-kadang dengan cara kita kasih kepada orang lain, gitu ya. Bahagia nggak kira-kira bisa ngasih kepada orang lain, bisa sedekah ibu-ibu? Iya, kadang-kadang kita kebahagiaan kita itu kadang-kadang dengan cara membahagiakan orang lain. Kayak doa ya ibu-ibu ya. Doa itu memang hal private antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terkadang ibu-ibu, rezeki yang kita peroleh itu dari doanya orang lain. Siapa dia? Orang tua kita. Kadang orang yang kita kasih, Bu. Kita kasih korban, dia gembira, dia bahagia. Allah ridho dengan hal itu. Allah tambah pula rezeki kita. Ada orang yang makan orang yang soleh, ibu-ibu. Makan kambing kita mengucapkan, ya Allah, alhamdulillah, barakallah. Barakallah, barakallah, ya Allah, tabarakallah, masya Allah, tabarakallah. Kalau barakallah ucapan untuk orang ya ibu ya. Maaf Bu, barakallah Mbak Ani. Saya ngucapin sama Mbak Ani barakallah. Kalau masya Allah, tabarakallah itu kepada Allah. Ya, tabarakallah itu kepada Allah. Kalau barakallah kepada orang manusia. Kalau tabarakallah kepada Allah. Tabarakallah kepada siapa ibu? Kepada Allah. Kalau barakallah kepada manusia. Oke, bisa difahami kira-kira ya. Jadi ibu yang rahmati Allah, bayangkan ibu-ibu, kalau seandainya rezeki kita mungkin belum baik, berarti mungkin kita belum ada harta-harta yang belum sampai kepada orang. Kalau doa-doa kita belum terkabulkan, maka kita mesti mendoakan orang lain. Gitu ya. Selain minta didoakan, kita minta doa kepada orang lain. Bisa difahami sampai di sini ibu yang kedua ini? Siapkan korban masih 1 bulan lagi. Siap ya ibu ya. Kalau sudah uang sudah siap, didoain semoga tidak terjadi apa-apa, semoga bisa korban. Kita nggak tahu loh Bu, sampai di hari H uangnya kemana? Kita nggak tahu ya. Udah langsung DP aja Bu. Bersetar ya, alhamdulillah. Baik, yang ketiga Bu. Oke, yang ketiga di bulan Muharram ini ibu-ibu yang dirahmati Allah adalah sehatkan hati. Ya, kenapa? Hati yang sehat berarti hati yang bersih, jiwa yang bersih. Hati yang bersih, sehatkan hati, jernihkan pikiran. Jadi, ini tahapan ketiga di bulan Haram. Setelah yang pertama tadi apa ibu-ibu? Seburuk apapun kondisi kita, paksakan untuk ibadah. Yang kedua, menyiapkan untuk berkorban sebagai bentuk bukti cinta kita kepada Allah. Yang ketiga ibu-ibu, sehatkan hati, jernihkan pikiran. Jangan mikir-mikir yang buruk-buruk. Lepaskan, maafkan. Kira-kira pengen cantik apa enggak? Pengen cantik enggak ibu-ibu? Ya. Kalau pengen cantik, maafkan. Jangan simpan dendam di hati. Pikirannya dijernihkan. Tapi kalau pikirannya ruwet, kira-kira apa ibu-ibu? Wajahnya bersinar enggak? Tidak akan bersinar walaupun kita sudah pakai skincare. Iya kan, nggak walaupun kita pakai skincare yang bagus pun nggak akan bersinar gitu ya. Baik. Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira bagaimana caranya kita untuk kemudian menyehatkan hati ibu-ibu? Nah, coba dicatat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Caranya menyehatkan hati yang A. Di bulan Haram ini minta tolong ya. Yang A ya ibu-ibu ya. Tingkatkan harapan-harapan akhirat. Apa harapan akhirat Bu? Bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah di negeri akhirat. Jadi kenapa kita mesti demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah? Saya
ingat hadis ini Bu, ingat hadis ini ya Ibu ya. Ingat hadis ini. Semua luka, seseorang yang mengalami luka, mengalami sakit, hatta tertusuk duri, maka Allah hapuskan dosa-dosanya. Ini artinya apa Ibu? Dunia ini adalah tempatnya ujian dan cobaan. Benar nggak sih Bu? Ujian dan cobaan. Jadi Allah itu punya batasan waktu selama kita hidup di dunia. Nanti kalau waktunya sudah habis, berarti kita mesti berpulang ke akhirat. Jangan sampai dunia ini kita sakit, akhirat juga sakit. Ibu-ibu, dunia ini hakikatnya tempatnya sakit. Berarti kalau lagi sakit, lagi banyak ujian, lagi kesel hatinya, Allah sedang ingin mengurangi dosa. Allah sedang ingin mengurangi apa ibu-ibu? Dosa. Sakit itu hanya sebentar, betul nggak sih ibu-ibu? Fisik ini akan semakin lama semakin aus, bener nggak sih? Iya. Sunatullah ya ibu ya. Jadi kebahagiaan hakiki di negeri akhirat. Jadi kalau lagi sedih hatinya, ini nggak seberapa ya Allah, ini nggak seberapa. Ini hanya sementara. Berikan aku pahala dan hapuskan dosa-dosa. Sakit hati hanya sementara. Langsung balik lagi Ibu. Balik ke pasal 1 lagi Ibu apa tadi? Seburuk apapun kondisi kita, paksakan untuk ibadah. Itu ya. Jadi sakit itu hanya sementara saja. Tertusuk duri itu Allah kasih pahala. Gitu ya. Harapan akhiratnya ditingkatkan. Bisa difahami kira-kira Ibu? Oke. Ini yang 3A ya Ibu ya. Lanjut 3B Bu. Yang 3B, seburuk apapun kuatkan keyakinan hanya kepada Allah. Seburuk apapun kuatkan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah Ar-Razzaq. Kemarin saya baru membaca sebuah kitab ibu-ibu, sebuah buku tentang perempuan. Kita perempuan ya? Perempuan itu adalah magnet rezeki. Percaya tidak? Istri di rumah hanya di rumah saja, tapi istimewa loh Bu. Nggak bisa kerja, naik motor juga igat-igut, nah, kan? Sudah bisa nyetir mobil belum Bu? nyetir mobil ya, mobil diem bisa, ya kan? Nyetir mobil juga salah nabrak sana sini gitu kan Bu? Iya nggak sih? Iya, itu Bu. Namun Bu, perempuan ini luar biasa Bu, magnet rezeki. Magnet rezeki bagi suami kalau dia solehah. Dengan catatan ya Bu ya, dia yakin dengan Ar-Razzaqnya Allah, Maha Razzaqnya Allah. Tapi kalau istri sudah tidak yakin dengan rezeki dari Allah, Allah maka ya ngomel-ngomel. Pak, kamu gimana tuh rezeki itu? Udah Bu, suami juga ini jatuh. Tapi Ibu, keyakinan Ar-Razzaqnya Allah selama kita positif ya Bu ya. Nyekolahin anak positif nggak? Nyantunin orang tua positif apa tidak? Berkorban positif apa tidak? Positif. Bahkan semua beli garam itu juga positif. Yang wajib-wajib kita penuhi dulu ya Ibu ya. Yang sunnah-sunnah kita penuhi. Yakin sama Allah. Orang mabuk piknik itu hukumnya mubah atau wajib? Wong mubah aja yakin loh Bu. Bisa ya? Bisa. Itu mubah aja Allah kabulkan bisa loh Bu. Apalagi yang wajib dan yang sunnah. Gimana Allah nggak penuhi itu? Istri itu membawa magnet rezeki dengan syarat apa? Solehah dan yakin tentang Allah Maha Ar-Razzaq. Ar-Razzaqnya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya keyakinan Bu. Jadi letaknya di mana Bu? Selain solehah, letaknya di masalah keyakinan. Yakin. Itu luar biasa Bu. Kalau sebagai istri yakin anak saya bakal bisa. Yakin suami saya di sana di luar ketika kerja aman, saya iringi dengan doa, bisa.
Tapi kalau istri di rumah overthinking, misalnya tajam, ibadahnya males-malesan, yang dikerjain yang mubah-mubah semuanya, mubah-mubah semua, sehari-hariannya mubah terus Bu yang dikerjain tuh. Kira-kira maaf Bu, Allah tegur nggak kira-kira? Tegur ya. Oke, bisa kira-kira? Kuatkan keyakinan. Oke, yang apa tadi yang B ya Ibu ya? Yang C Bu. Oke, pelihara prasangka baik. Yang B adalah peliharalah prasangka baik. Yang C ya. Oke. Ibu-ibu, orang yang punya prasangka baik itu rahmat Allah akan Allah berikan kemudahan. Insya Allah orang yang yakin dengan rahmatnya Allah, dia lebih optimis, hatinya lebih baik, pikirannya jernih dalam langkah masa depan. Betul nggak sih Bu? Pertanyaan saya, apakah ujian dan cobaan kesulitan itu akan hilang dalam diri kita? Tidak. Pasti semua orang akan ngalamin itu. Pasti akan ngalamin itu. Benar nggak sih Bu? Semua orang akan ngalamin itu. Tapi prasangka yang baik kepada Allah harus kita kuatkan. Prasangka yang baik kepada Allah, dengan semua keadaan itu Allah akan memberikan rahmat, diberikan mudah. Tapi Bu, kalau kita prasangkanya buruk kepada Allah Bu, prasangka buruk dengan keadaan apa Bu yang terjadi? Nyalahin diri sendiri, merasa bersalah yang luar biasa. Kayaknya aku ini bersalah banget, jatuhnya luar biasa. Bahkan maaf Bu, yang paling parah adalah suudzon kepada Allah. Allah nggak adil sama aku, Allah nggak adil dengan suamiku, Allah nggak adil dengan keluargaku. Masya Allah, itu luar biasa. Saya temui banyak orang yang seperti ini. Itu ya Ibu yang oleh Allah ya. Baik, insya Allah. Jadi di bulan haram ini ayo bersama-sama, oke? Baik, sekarang program. Ibu-ibu program. Oke. Program di bulan haram. Ini kita ketemuannya 2 pekan lagi kan ya Bu ya. Jadi lama nggak ketemu, jadi kasih program. Oke. Programnya yang pertama. Yang pertama, membaca Al-Quran sehari berapa lembar? Kesepakatan. Membaca Al-Quran satu hari berapa lembar Ibu-ibu? Satu hari loh Bu, satu hari 3 lembar ya, bukan halaman, biar nanti 3 hari bisa 1 juz. Oke, selama bulan haram ini sudah bulan Zulqa'dah. Ini sudah tanggal berapa Ibu-ibu? Sudah tanggal 6 Zulqa'dahnya ya, 6 sampai 7. Oke. 1 hari 3 lembar program kita. Yang kedua Bu, memperbanyak kalimat thayyibah. Yang paling banyak apa Bu? Banyak istighfar. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Diperbanyak setiap hari, lisannya bahasai dengan zikir. Ini enggak ada, kalau saya program kita tidak ada batasan minimal, sebanyak-banyaknya. Semakin banyak urusan Bu, semakin banyak urusan yang kita hadapi, kalimat thayyibahnya semakin diperbanyak. Siap kira-kira? Oke. Yang ketiga Bu, puasa sunnah dan puasa qadha atau puasa qadha. Sudah bayar utang puasa belum Ibu-ibu? Ya sudah, mulai nyicil. Minimal berapa Bu? Minimal 1 hari 1. Oke? Dan diperbanyak Bu. Ini di bulan Zulqa'dah minimal 1 hari ya. Di bulan Zulhijjah 10 hari yang pertama atau 9 hari yang pertama diperbanyak puasa sunnah atau puasa qadha. Soalnya ini insya Allah tinggal beberapa hari lagi sudah Zulhijjah Bu ya. Kalau nggak diprogramkan nanti kita lupa ya. Jadi siap ancang-ancang. Siap ancang-ancang untuk kita puasa sunnah atau puasa qadha di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Tapi di bulan Zulqa'dah upayakan ya Ibu ya. Qadha minimal 1 hari 1. Siap? Sudah semua qadhanya? Belum selesai ya? Sudah belum lunas semua kan ya?
Ya kita coba ya ibu-ibu ya. Oke. Insya Allah itu. Kemudian yang keempat ibu-ibu, yang keempat diupayakan untuk qiyamul lail. Seminggu berapa kali? Kita sepakati bisa minimal 2 kali. Siap? Minimal 2 kali ya ibu-ibu ya. Kemudian yang ke berapa Bu? Yang kelima, perbanyak sedekah supaya kita lebih bahagia. Banyak sedekahnya. Kenapa Bu? Coba lihat orang lain tersenyum gara-gara makanan kita. Bahagia enggak? Ini sedekah konteksnya luas ya. Boleh sedekah makanan, sedekah ilmu, sedekah tenaga. Namun yang saya ingin pastikan, ketika melakukan itu, tolong ibu-ibu dengan senang dan gembira. Ketika orang lain gembira dengan apa yang kita kerjakan, lihat keajaibannya. Allah lebih melapangkan hati kita. Ibu akan diperlihatkan oleh Allah, bahwa aku yakin Bu, oh ternyata ada orang lebih ini ya. Walaupun ibu mohon maaf, syukur itu tidak harus nunggu orang lebih rendah dari kita ya ibu ya. Namun kadang-kadang Allah tuh sentul. Ini loh orang yang jauh duitnya di bawah kamu tuh, tapi dia sedekahnya banyak, dia gembira. Kamu tuh loh ada duit segini, sudah bisa makan ini itu, kok ya masih ngeluh terus, kok pikirannya ruwet. Eman-eman ya, bulan Zulqa'dah ya ibu ya. Yang keenam Bu, yang keenam ya, perbanyak silaturahim kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang yang soleh lagi baik ya ibu ya, karena mereka adalah memiliki ilmu. Bahkan kata-kata mereka, bahkan maaf ibu-ibu, kata-kata mereka itu kadang-kadang walaupun mereka tidak, perbuatan mereka itu akan memberikan inspirasi kepada kita semua insya Allah. Itu ya, di bulan haram ini apakah kita siap bertempur ibu-ibu yang dirahmati Allah? Siap tempur ya? Oke. Semoga Allah memberikan rahmat dan barokah. Sampai jumpa lagi. Surah Al-Kautsar nanti minta tolong dibaca pas sholat itu, diperbanyak ini ya Bu ya, surah Al-Kautsar ya. Biar kita ingat di bulan haram ini nikmat Allah banyak. Kon sholat, kon dekat sama Allah gitu ya. Suruh korban lagi. Dan ingat Bu, orang yang membenci kebaikan, orang yang membenci dakwah Rasulullah, dia terputus rahmatnya. Kita semoga dihindarkan dari hal-hal demikian. Semoga bermanfaat. Sudah 9:10. Barakallahu fikunna. Semoga Allah ridhoi semuanya. Bila taufik wal hidayah waridho wa inayah. Barakallahu jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau doa? Iya.